Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Salam kenal, saya Asmi dari Universitas Pelita Bangsa, kampus Bekasi. Eh, di video ini saya akan mengomentari sebuah jurnal yang bereputasi secara nasional atau secara umum dikenal gitu kan, bisa dikatakan berhubungan dengan teori organisasi. Oke. Nah, dan jurnal yang akan saya komentari atau saya tanggapi gitu kan, ini karya Ibu Ira Fatmawati, terbit di bulan April tahun 2022, yang berjudul Komunikasi Organisasi dalam hubungannya dengan kepemimpinan dan perilaku organisasi, kalau nggak salah. Oke, itu. Dan jurnalnya saya udah print gitu kan, dan kalian jika mau sedikit membaca tentang jurnalnya yang karya Ibu Ira, bisa nanti diunduh, saya akan sisipkan di kolom komentar. Ini saya udah print, dan saya juga sedikit baca dan pahami gitu kan, sedikit saya pahami gitu kan. Kemudian saya akan berkomentar tentang jurnal artikel ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena saya masih dalam proses pembelajaran. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum saya berkomentar atau menanggapi artikel ini atau jurnal ini, karya Ibu Ira yang berjudul komunikasi organisasi dalam hubungannya dengan kepemimpinan dan perilaku kerja organisasi. Sebelum saya mengomentari dan bertanggapan ini gitu kan, saya mohon izin kepada penulis untuk menanggapi dan berkomentar ya Bu. Mohon izin jika ada salah satu kata yang terdengar tidak enak, mohon dimaafkan. Dan kalau misalkan ada kalimat perkataan saya yang tidak logis, mohon dimaafkan juga karena Asmi masih dalam proses pembelajaran. Oke. Oke, kita lanjut. Mulai dari keterkaitan dengan teori organisasi itu udah cocok gitu kan menurut saya. Terus kemudian untuk secara isi, setelah saya baca gitu kan, ketika saya download gitu kan di website, kemudian saya baca sedikit, dan saya nggak terlalu detail karena saya termasuk pembaca cepat. Jadi yang saya tangkapnya saja gitu kan. Jadi untuk isinya itu benar-benar padat, tapi ada beberapa mungkin nanti di tahap selanjutnya Asmi akan rinciin untuk pendahuluan terlebih dahulu gitu kan. Mulai dari pendahuluan, terus pengertian dari komunikasi organisasi sampai ke yang berkaitan dengan perilaku organisasi, cara berkepemimpinan, itu semua dikupas di artikel ini. Itu menurut Asmi itu udah lengkap banget gitu kan. Kemudian
apa namanya, yang poin yang Asmi ambil dari apa namanya, paragraf abstrak yang di artikel ini gitu kan. Poin yang Asmi ambil itu komunikasi dalam organisasi itu penting. Itu yang Asmi yang saya apa namanya, yang saya apa ya, yang saya ambil poinnya gitu kan. Itu komunikasi dalam organisasi itu sangat penting. Ibarat itu adalah emang jantungnya dinamika organisasi begitu. Dan di sini juga di paragraf abstraknya yang dari artikel itu dicantumin, komunikasi merupakan hal yang sangat penting bagi pemimpin untuk menyampaikan ide dan gagasan dalam menentukan perilaku kerja organisasi untuk mencapai tujuan. Itu betul sekali itu menurut Asmi. Kemudian di artikel ini mulai dari pendahuluan, rumusan masalah. Di rumusan masalah udah dijelasin, udah dicantumin gimana sih komunikasi dalam organisasi begitu kan. Terus bagaimana sih kepemimpinan dalam organisasi, kemudian bagaimana nih perilaku kerja dalam organisasi gitu kan. Nah, artikel ini gitu kan, dia mengupas semua rumusan masalah ini sampai ke komunikasi organisasi dalam hubungannya dengan kepemimpinan dan perilaku kerja organisasi. Itu ada 4 poin di rumusan masalah, itu dikupas semua di artikel ini. Itu juga sama tujuannya juga dan manfaat, juga teori, praktis. Kemudian, nah di sini Asmi agak sedikit berkomentar ya Bu. Di sini kan ada rumusan masalah, tujuan dan manfaat. Tapi untuk di manfaat, teori, praktis, dan mungkin kalau misalkan ada studi kasus atau studi yang sedang berjalan gitu kan, itu lebih mungkin akan menambah bobot dari artikel ini. Itu saran Asmi sih Bu. Kemudian poin-poinnya mulai dari pendahuluan, rumusan masalah, kemudian memahami pengertian komunikasi itu apa, kemudian ada mengenal dan memahami organisasi, itu dikupas di sini. Kemudian ada juga mengenal dan memahami kepemimpinan. Ini ilmunya banyak sekali. Artikel ini sangat-sangat lengkap. Kemudian ada komunikasi dalam organisasi. Kemudian ini juga ada beberapa jenis-jenis komunikasi yang tadi awal apa namanya Asmi jelasin. Ada komunikasi antar sesama atau horizontal, ada yang up down, atau misalkan button top apa ya, termasuk kayak dari komunikasi atasan ke bawahan, dari bawahan ke atasan, atau sejajar. Itu dikupas semua di sini. Ada vertikal ke atas, ada komunikasi vertikal dari atas ke bawah, kemudian apa lagi ya, isi 3 sih, komunikasi vertikal atas ke bawah, bawahan ke atas, atau sejajar yang horizontal. Ini dikupas semua di artikel ini. Kemudian ini ada juga gambar. Di sini kan ada di artikel ini ya. Di artikel ini juga ada arah komunikasi organisasi. Nah, juga kalian kalau misalkan Asmi belum, mohon maaf, Asmi info sekarang.
jika kalian nanti mau download, Asmi nanti sisipkan di kolom komentar untuk linknya, untuk link artikel ini. Ini sangat penting untuk kita mengetahui materi ini gitu kan, isi materi ini gitu kan. Jadi Asmi juga ibarat kata kalau misalkan Asmi cuma menjelaskan, mengkritik itu kan, kalian itu apa sih itu kan, itu nggak apa ya, nggak relevan lah gitu kan, nggak bagus Asmi menjelaskan tapi kalian nggak tahu apa yang dijelasan, yang dikritik sama Asmi gitu. Di sini ada arah komunikasi organisasi yang tadi, yang 3 arah. Oh, ada 4 ya. Komunikasi ke bawah, komunikasi ke atas, komunikasi lintas saluran, ada komunikasi horizontal. Ini banyak sih arah-arahnya, cuman di sini ada keterangan 4. Oke. Di sini juga dijelasin ada fungsi informatif. Kemudian ada perilaku kerja dalam organisasi. Di sini penulis mengambil sumber teori bukan dari sumber sembarangan, tetapi penulis lebih lebih percaya dengan hasil para ahli. Jadi untuk bukti relevannya si artikel ini, penulis ngambil poin-poin dari para ahli seperti Gibson dan lain-lain lah. Di sini udah disentumin ya, menurut Gibson dan lain-lain, pokoknya para ahli dalam teori organisasi. Kemudian di sini juga ada faktor-faktor yang merubah perilaku, atau ya namanya juga ada banyak faktor kan yang bisa merubah perilaku karyawan. Juga ada juga tipe-tipe gitu kan, tipe-tipe karyawan. Juga di sini ada juga dia menjelaskan tentang, dikasih tahu tentang terdapat 9 perilaku kerja positif dan 14 perilaku kerja yang negatif. Jadi di sini ada poin, jadi kalian bisa mengetahui 9 perilaku yang positif di dunia kerja organisasi gitu kan. Di organisasi itu ada 9 perilaku kerja positif dan 14 perilaku kerja negatif. Nah, ini sangat penting sih menurut aku. Jadi kalian bisa tahu gitu kan, bisa bisa mengetahui, oh gini ya gitu, oh, intinya begitu. Kemudian lanjut, tipe-tipe tadi jelasin. Terus ada, nah ini di yang terakhir, ada hubungan komunikasi organisasi dalam kepemimpinan dan perilaku kerja. Yang terakhir ini hubungannya gitu kan. Kemudian langsung ke penutup. Nah, itu untuk sedikit ngupas isi dari artikel ini gitu kan, mulai dari pendahuluan, bentuk-bentuk, faktor-faktor, terus perilakunya kayak gimana aja gitu kan, di sini dikupas semua gitu kan. Terus dia juga ambil sumber bukan dari sumber sembarangan. Jadi dia beliau ambil sumber dari para ahli gitu. Nah, untuk saran Asmi, saran dan komentar Asmi tentang artikel ini, bisa dibilang sih, di sini di artikel ini kan mencakup 3 unsur kata kunci yang saling berkaitan. Dan hal itu penting karena
ketiga unsur itu merupakan fondasi bagi kinerja organisasi yang efektif begitu. Kemudian untuk pendekatan realistis, artikel ini kuat karena penulis hanya mengutip dari para ahli. Nah, itu kan. Kemudian mengutip dari para ahli yang memperkuat argumen si artikel ini, buatnya jadi lebih kuat gitu. Kemudian artikel ini secara rinci mengklasifikasikan perilaku kerja menjadi positif dan negatif yang sangat berguna dalam praktik manajerial untuk memahami karakteristik pegawai. Penekanan pada komunikasi multi arah, penekanan komunikasi top down, bottom up, dan horizontal sangat sejalan dengan prinsip organisasi modern yang adaptif dan terbuka. Kemudian Asmi sedikit ngasih saran untuk yang pertama, keterbatasan metodologis. Artikel ini tampaknya lebih bersifat kegiatan literatur atau esai ilmiah ketimbang penelitian empiris. Kenapa? Karena tidak ditemukan penjelasan detail mengenai metodologi pengambilan data ataupun sampel responden. Jika disertai data lapangan, artikel ini akan memiliki bobot yang lebih kuat. Juga akan menarik bila disertakan studi kasus konkret dari lembaga pendidikan Islam Indonesia. Nah, selanjutnya relevasi dalam praktik manajerial. Di artikel ini, di praktik manajerial organisasi, artikel ini sangat aplikatif, sangat berguna. Pemimpin yang mampu membangun komunikasi yang efektif secara langsung dapat menciptakan lingkungan kerja yang kondusif, meningkatkan sportivitas kerja atau kelancaran kerja, serta mendorong karyawan mencapai kerja optimal. Dengan kata lain, komunikasi bukan alat tapi jantung dari dinamika organisasi. Itu untuk relevasi dalam praktik manajerial. Kemudian rekomendasi untuk penelitian lanjutan. Nah, di artikel ini penulis itu menyarankan adanya penelitian lanjutan tentang bentuk komunikasi efektif di era digital. Begitu. Mengingat tentang komunikasi saat ini semakin kompleks akibat peralihan sistem digital, khususnya pasca pandemi. Dan kesimpulan jurnal ini memberikan sumbangan penting terhadap studi manajerial organisasi teori. Dengan perbaikan metodologi dan teknis penulisan, artikel ini layak dijadikan rujukan akademik maupun praktis. Mantap. Pokoknya ini artikel yang hasil karyanya Ibu Ira Fatmawati, itu benar-benar sangat membantu, sangat jadi produk knowledge lebih nambah gitu kan. Mulai dari cara penulisan itu benar-benar rapih, tidak ada sama sekali typo atau misalkan ada yang rusak. Kemudian pokoknya the best ini artikel, ilmunya banyak. Itu komentar dari Asmi. Mohon maaf jika ada sepatah dua patah kalimat yang atau kata-kata Asmi yang tidak enak didengar atau misalkan salah, mohon dimaafkan karena Asmi masih dalam proses pembelajaran. Kurang lebihnya segitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.